Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi adhar wa ashabil ahyar adadani amillah wa isdali. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wa hiya 'adamun ni'am. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'adamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, sidang Jumat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang pertama ini mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian syukur ini menjadi bagian dari ikhtiar kita sama-sama ingin berharap cintanya Allah sampai kepada kita. Sayangnya Allah sampai kepada kita, ridhonya Allah sampai kepada kita, sampai kemudian saat nanti kita sedang berada di alam dunia yang sama-sama kita nikmati ini menjadi hamba-hamba Allah yang abdan syakura, yang kemudian pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya para ulama mengatakan kepada kita, di antara manifestasi, di antara cara ketika kita menetapi kesyukuran nikmat yang Allah berikan, yang pertama kata para ulama, akui di dalam lubuk hati kita yang paling dalam hakikatnya kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati, yang kita santap, yang kita konsumsi, yang kita setiap detik, setiap saatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Yang kedua, kata para ulama termasuk dalam Al-Qur'an disampaikan, ketika seseorang mendapatkan nikmat maka tampakkanlah, maka perlihatkanlah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jikalau di antara kita sekalian mendapatkan nikmat, maka viralkan, maka sebarkan, maka nikmat itu tidak hanya kemudian kita cicipi saja, tetapi kita bagi, kita share kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya keluarga besar terdekat kita, umumnya kepada kaum muslimin wal muslimat. Yang ketiga, jamaah sekalian, seandainya Allah kemudian
memberikan kenikmatan itu kepada kita sekalian, maka gunakan nikmat tersebut di jalan yang benar-benar Allah ridhoi. Maka sejatinya wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum 'inna 'adzabil lasadid. Jikalau engkau pandai bersyukur, kata Allah, pasti aku akan tambah. Sebaliknya, na'udzubillah, kalau kita ingkar, kita kufur, azabku sangat pedih. Hadirin, tentu yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering sampaikan di mimbar-mimbar yang mulia ini bahwa hadirnya kita menjadi orang-orang Islam, hadirnya kita menjadi orang-orang yang beriman, hadirnya kita memiliki keihsanan paripurna, ketakwaan yang qawiyun, yang kuat sejatinya, itulah yang Allah titipkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita. Maka kalimah yang sering kita dengar adalah sami'na wa ta'na. Kita menjadi ittiba, menjadi umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu khatib berwasiat, berpesan kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, takwa dengan sebenar-benarnya, takwa dengan sekuat-kuatnya, takwa yang dikuatkan dengan sikap dan perilaku, takwa yang dikuatkan dengan pengetahuan dan keterampilan. Maka kemudian takwa dikuatkan dengan fisik yang Allah berikan kepada kita. Sejatinya akal Allah berikan, hati Allah berikan, fisik Allah berikan, maka inilah yang disebut dengan insan kamil, insan yang paripurna. Jamaah sekalian, tema khutbah pada siang hari ini tentu adalah tema yang barangkali kita sering mendengar atau belum pernah mendengar. Ada perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat. Di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, setidaknya ada 3 kata yang kemudian menguatkan kepada kita, disebut dengan kalimah mitsaqon ghalizo. Yang pertama, jamaah sekalian, ini ada di dalam Quran surah Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-7. Allah sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada para nabi dan rasul, mitsaqon ghalizo, perjanjian yang berat, yang kokoh, yang kuat antara para nabi dan rasul dengan Allah. Sebanyak 124.000, kemudian 313 rasul berjanji dengan Allah bahwa saya akan mendakwahkan tauhid. Kami akan menyebarkan kalimat-kalimat tauhid, menyampaikan dakwah untuk kemudian mengajak umatnya untuk mengesahkan, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada di antara kita yang berada di medan perjuangan dakwah, yang berada menjadi al-alim al-alamah, menjadi ulama, al-ulama'u warasatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Hanya kadang-kadang kita sempit pikirannya. Kalau menurut pendapat khatib, yang namanya ulama berarti orang yang berilmu. Ilmu dalam bidang apa saja, dalam bidang kedokteran, dalam bidang keamanan, dalam bidang teknologi, dalam sains. Apalagi kemudian dia mumpuni bidang keagamaannya, maka dia sebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Tidak ada cerita untuk kemudian mendakwahkan nilai-nilai kebaikan. Tidak ada cerita pandang untuk menegakkan kalimah tauhid. Sejatinya mas sekalian, 124 nabi, 313 rasul disampaikan oleh Allah mitsaqon ghalidon, perjanjian, ada ijab, ada qabul. Maka mudah-mudahan bagi kita pelaku-pelaku kebaikan ini menjadi modal, tidak ada cerita kita kemudian mundur di medan kebaikan. Hanya jamaah sekalian, ada satu nabi yang saat itu sebut saja Nabi Nuh alaihi salam. Beliau hampir-hampir tidak mau menegakkan kalimat tauhid karena umatnya bambangkan. Karena umatnya tidak nurut. Umatnya kemudian tidak mengindahkan perintah Allah dan Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah, wahai Nabi Nuh, engkau kemudian jangan sampai ditegur oleh Allah. Jangan sampai mundur dalam perjuangan ini. Terdegradasi jamaah sekalian. Nabi Nuh hampir kemudian meninggalkan umatnya. Sampai satu ketika
Nabi Nuh kemudian harus naik ke badai, ke atas perahu yang perahunya kecil. Yang perahunya tidak muat banyak, kemudian diundi berapa kali Nabi Nuh. Karena kalau kemudian masuknya Nabi Nuh, maka kemudian diundi. Harus siapa yang kemudian harus dilemparkan? Harus siapa yang kemudian ditenggelamkan? 3 kali diundi Nabi Nuh, kemudian bolak-balik, dan namanya muncul dan akhirnya dilempar ke laut. Berarti teguran Allah realita adanya. Singkat cerita, Nabi Nuh dilempar, dimakan oleh paus yang besar, tidak dikunyah jamaah, hanya dikulum saja. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi Nuh kemudian karena istighfar, tafakur, bertaubat, dimuntahkan lagi. Dan ketika kemudian umatnya yang tadi kemudian murkanya Allah hadir di tengah-tengah mereka, ada umat Ninawa namanya, mereka hampir kemudian berbondong-bondong ingin betul-betul mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Nabi ceritakan, Nabi Nuh alaihi salam adalah sampai bisa mengislamkan, mengtauhidkan 100.000 umatnya. Setelah Nabi Nuh mengatakan sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua jamaah sekalian, adalah ketika di antara kita sudah menikah, sudah berumah tangga, maka ada yang disebut dengan ijab dan qabul. Itu ternyata ada di dalam Al-Quran kata-kata misyaqan ghalidh, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, perjanjian yang suci sekaligus berat. Kenapa? Bapak-bapak, jamaah sekalian yang dia sudah menikah, ada disebut dengan ijab qabul. Ketika saya terima nikahnya fulana karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira jemaah, malaikat menyaksikan, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan. Sejatinya, kalau kita sudah kemudian menikah, berumah tangga, maka ada kalimah ijab dan qabul. Para ulama mufassir mengatakan disebut dengan kalimah misyaqan ghalidh, perjanjian yang suci, perjanjian yang mulia, perjanjian yang agung. Kenapa? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nikahu sunnati. Nikah ini termasuk sunnahnya Nabi. Maka sejatinya jemaah sekalian, ciptakanlah di dalam rumah punya visi kehidupan yang hebat, punya misi kehidupan yang hebat, bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hidupnya tenang, tentram, dia bahagia. Mudah-mudahan ada di antara kita semua. Hidupnya kemudian penuh dengan mawadah, harmoni. Cinta kasih sayangnya dahsyat di antara suami dan istri ini. Maka kalau di-capture, dilihat oleh anak-anaknya, maka terjadilah rahmat Allah sampai kepada yang orang-orang ketika dia membingkai rumah tangga dengan sakinah, mawadah, warahmah. Ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21. Yang ketiga jamaah sekalian, ternyata ada kalimat kata-kata misyaqan ghalidh di dalam Quran surah An-Nisa ayat 154. Ini sebaliknya jemaah sekalian. Kalimah misyaqan ghalidh, perjanjian berat, perjanjian kokoh, tetapi ini diingkari oleh siapa? Oleh ahlul kitab yang disebut dengan Yahudi. Yahudi tidak mau taat terhadap perintah Allah, terhadap ajakan Allah, untuk kemudian mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan dari mereka kemudian membangkang, bahkan ada satu cerita dalam hadis, satu hari bisa membunuh 70 nabi. Bayangkan jemaah sekalian. Maka mudah-mudahan kita ada di antara orang-orang yang senantiasa dalam bingkai kebaikan. Karena mau tidak mau hidup kita adalah hidup yang sangat singkat. Hidup yang penuh dengan harus nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan lahir dan batin sehingga mendapatkan gelar lil muttaqina imama, lil muttaqina yang kemudian membawa bekal bagi kehidupan kita untuk hidup lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyaya wa dzikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi tilawatil Qur'an
Alhamdulillahilladzi amarana bis salat. Alhamdulillahilladzi amarna bidu'a. Alhamdulillahilladzi amarna tarbiyatul islami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini, mudah-mudahan kita diberikan satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang satu ahli ibadah. Yang kedua, menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian yang disebut adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi khalifah, menjadi tangan kepanjangan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan, mengajak, mendakwahkan nilai-nilai kebaikan terhadap diri kita pribadi, terhadap keluarga dan kepada keluarga besar kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang tidak hanya kemudian dia ahli ibadah, dia kemudian anni ja'ilun fil ardi khalifah, bagaimana setiap diri menciptakan keluarga yang betul-betul sejahtera lahir dan batin. Maka di antara ibadah kita kalau kemudian ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang harus dengan keikhlasan. Ibadah harus dengan keimanan. Sejatinya ibadah kita kuatkan kemudian dengan keilmuan. Maka ilmu menjadi barometer ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jamaah sekalian, kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kuatkan dengan ittiba. Maka itu semua akan pada akhirnya memberikan jalan kemudahan kepada kita untuk meningkatkan kualitas keihsanan kita. Akan memberikan kekuatan bagaimana setiap diri, setiap orang, setiap hamba, khususnya di Masjid Nurul Iman ini jamaah sekalian, dia tercermin dalam perilakunya, dalam sikapnya, terbentuklah pribadi-pribadi yang unggul. Pribadi-pribadi yang hebat, yang mana ketika Allah perintahkan, ketika Rasul perintahkan, sami'na wa ta'na ittiba, menurut apa yang kemudian disampaikan oleh Allah dan Rasul kepada kita semua. Tentu kita melihat Indonesia secara umum ada dalam badai ujian sejatinya sedang kemudian mentats, memberikan satu perhatian dari Allah, karena kadang-kadang Allah cemburu jamaah sekalian. Allah itu cemburu, Allah ingin disebut, Allah itu kemudian ingin diingat. Allah ini kemudian ingin selalu kita lafalkan di dalam hati kita, dalam bibir kita, dalam perilaku kita. Maka sejatinya orang-orang yang dia sedang kemudian memaksimalkan doanya, memaksimalkan ikhtiarnya, maka tidak ada cerita yang sia-sia dalam doa dan ikhtiar. Oleh karena itu mudah-mudahan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi madani yang tidak kurang satu apapun, termasuk keluarga besar kita. Sedang ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Allahumma adhabal ba'sa rabbanas ispi wasfi anta syafi syifaan illa sifaka sifaan la yughadir syaqami. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan kita, tengadahkan hati kita, bahwa kitalah orang-orang yang kemudian fakir, yang butuh akan cintanya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim azmain, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin ya Allah, hamdan naimin ya Allah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa lim sultan. Allahumma ya Allah, Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin wa aslih li bi dzurriyyati anni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Rabb, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, kepada kedua orang tua kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh, ya Allah.
Hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami adalah keturunan kemudian yang tabligh, yang amanah, yang fatanah, yang siddiq, yang syaja'ah ya Allah. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban katsiran mubarakan fi wa amalan maqbulan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tazakkarun. Wa fa minkum aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.